Jadi gue sebetulnya cuma meneruskan cita-citanya Uben. Wih. Nah, tapi gue pengen tanya nih, Dian. Antara 98, ini kan kayaknya sih gue lihat nih, ada yang pengen membuat sejarah berulang kembali. 98. Nah, gitu loh. Itu ada yang ketawa loh. orang yang demen dapat berita kalau demo tuh ada yang ketawa. Pendapat gue ya, penglihatan gue ya. Terus nanti ada mengarahkan ini loh aktornya. Jangan bikin rusuh. Temen lu mas, itu temen lu loh. Gua nggak ngarahin loh. Halo sob, balik lagi kita. Seperti yang udah kita omongin tadi, kita akan ada segmen 2 di mana kita akan ngobrol langsung sama Mas Ubed. Mas Ubed atau Kang Ubed ya? Iya biasa panggil Kang Ubed. Kang Ubed ya? Orang Jawa Barat. Sama Kang Ubed. Nah beliau ini adalah bisa dibilang yang punya penanggung jawab dari 98 penggagas. Salah satu penggagas dari 98 forum. Nah, kita pengen kebenaran kita lagi ada di tempatnya Kang Ubed, Kang ya. Kita lagi mau ada syuting 98 forum, ngobrol sama teman-teman dari mantan aktivis 98 gitu ya. Keren loh bahasa, ngeri loh. Kita ngobrol nih. Sama ada dengkotnya nih, ada nih. Nah, Kang, ini awalnya gagasan bikin channel 98 Forum itu sebenarnya apa, Kang? Iya, sebetulnya kita ingin menghadirkan satu forum yang mewadahi semua pikiran. Ya. Okay. Karena selama ini misalnya kita jarang menemukan satu channel yang edukatif, yang membebaskan, yang memiliki independensi dan mampu membuat turut memberi kontribusi bagi arah bangsa ini sebetulnya. Karena kami kan punya latar belakang historis. Ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu betul. Kita berpikir ini arah bangsa sepertinya ada yang keliru. Lalu kemudian kita ingin punya kontribusi lah dengan beberapa pemikiran yang ada di teman-teman 98. Dan melalui digital ini Mas berharap bisa menginformasikan gitu ya, mewadahi banyak hal gitu. Kita meyakini betul bahwa era ini disebut sebagai era digital society era. Nah, begitu era masalah digital, ya kita sih melihat ini ruang yang mungkin yang mudah bagi kita untuk berbagi pikiran dengan teman-teman yang lain, termasuk juga memberikan masukan buat elit politik, termasuk juga memberi wadah bagi teman-teman di lapisan paling bawah. Siapa tahu didengar gitu kan ya, dan bisa ngerubah pola pikir yang selama ini harus didengar. Ya, kalau nggak dengar kita gedor keras-keras. Tapi kan dengar gedor keras-keras nih, yang kondisi sekarang ini nih, yang lagi begini nih, itu kan tentunya disampaikan juga nanti di channel ya kan, untuk menyampaikan kayak seperti apa. Tapi menurut Kang Ubed sendiri, kejadian kemarin gimana sih pendapat Kang Ubed? Sebetulnya kalau kami ya melihat bahwa sikap-sikap kritis itu kan bagian dari demokrasi. Yang tidak boleh dilarang. Itu dijamin oleh konstitusi ya kan? Iya benar. Tempat menjamin itu pasal 28. Yang kedua juga kita melihat bahwa mereka melakukan sesuatu memiliki argumentasi. Kan tidak mungkin orang melakukan tindakan politik atau tindakan sosial atau tindakan ekonomi tanpa argumen. Bisa lacak argumentasi ya, saya kira cukup argumentatif. Masih cukup argumentatif. Mereka mengapa menolak misalnya? Karena ada argumen prosedur, ada argumen konten, konten kemarin merugikan teman-teman buruh, misalnya merusak lingkungan, dan saya kira itu juga argumentasi yang bisa diterima. Dan ketika orang bergerak, saya kira berilah ruang mereka untuk bergerak ya. Tapi ngomongin konstitusi Mas, ini ada Mas Danar kita panggil. Mas masih. Tetap dari segmen 1 gue incer lu pokoknya. Oke. Guys, ini teman-teman sebentar Kang Ubed ini kamu ngasih tahu dulu kalau ada yang lewat di sini, itu mohon maaf aja karena lagi ada persiapan syuting nih. Syuting ya 98 forum. Ini kita collab ini. Nah, ini kan Kang Ubed nih 98 forum nih channel penggagasnya. Nah, ini penggagas kolase konstitusi. Tuh kan gue bilang tadi dia nggak kompeten kan gue undang kan. Kenapa ngomong konstitusi? Jadi ribet. Gimana ngebahasnya? Berat. Iya, kolase konstitusi. Ya orang juga mesti melek hukum dong, Mas, mesti melek konstitusi kan. Karena
banyak yang juga takutnya kan banyak hal yang salah paham. Sementara kita makin maju, tapi tentang konstitusi kita salah Ya, paham. betul, itu salah satu problem bangsa kita. Gua- Kehilangan nalar konstitusi. Lo dengerin gue ya, gue lumayan nih hari ini pasti. Lu sarapan apa tadi Jangan pagi? punya nalar konstitusi. Nggak, sebetulnya karena gue bergaul sama Ubed, gue jadi lebih cerdas. Iya. Kita dulu baru-baru bicara. Iya. Jadi salah satu partner diskusi yang paling enak buat saya adalah Bunda Nana. Asik. Ketika tahun 94, 95 kita bareng-bareng di underground ya. Di belakang konsolidasi bisa berjam-jam. Iya sih. Sampai subuh ya. Ya itu. Nah Ubed ini menurut gua ini tokoh yang komplit ya. Kawan yang komplit karena Ubed ini sebetulnya latar belakangnya kan HMI meskipun Majelis Penyelamat Organisasi. Pernah di HMI underground. Iya. Melawan rezim udah baru. Ntar lo, HM ada ground. Kalau HM yang bener kan gue tahu tuh ya. Iya. Pernah jadi Jangan dibahas pendidikan kalau lah gitu. ya. Gue cuma ngasih tau doang yang dibahas. Jangan-jangan yang gondrong-gondrong bareng gue nih di belakang panggung gitu. Beda pembahasan. Nah kan cuma mau bilang begini. Sepanjang sejarah di Senat Mahasiswa IKIP dulu ya namanya ya, sekarang kan UNJ, itu nggak pernah akur sama pers mahasiswanya, teman-teman didaktika. Kenapa gitu? Di Ubed lah mereka bisa dialog. Sama Kang Ubed inilah bisa. Iya, ketika Ubed jadi ketua SMPT waktu itu Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa Tinggi. Sekarang namanya BEM. Oke. Dulu SMPT. Ya Ubed yang bisa menjembatani dialog. Kenapa sama lu nggak bisa dialog? Bukan sama gua, sama kawan-kawan pers mahasiswa di IKIP. Jadi di Kan kita beda kampus itu, nih, beda itu betul kampus. ya, betul. Di kampus itu kan ada banyak aliran pergerakan. Teman-teman pers itu biasanya lebih kritis, lebih radikal. Teman-teman yang di Senat Mahasiswa atau BEM itu dianggap sebagai underbow-nya rezim. Oke. Ketika saya mencalonkan menjadi ketua Senat, itu dianggap, lu ngapain bro? Jadi ketua Senat itu kan underbow-nya rezim, di bawah kendali rektor. Saya bilang, gue mau buktiin. Dan sejak itu saya dengan teman-teman pers mahasiswa jadi dekat. Diskusi berjam-jam sama ikan. Tapi lu dulu pernah debat terus sama anak-anak pers? Oh iya. Salah satu yang lo gandeng sekarang teman pers juga satu itu yang tadi kita ajak ngobrol. Beda lagi tuh. Beda lagi. Nah, jadi Ini pers underground ini. kalau tadi ditanya kenapa kolase dibuat, sebetulnya ya meneruskan semangat memelihara perbedaan pendapat ya. Oke. Iya. Karena menurut gue sih sekarang ini yang agak mengkhawatirkan kan kita itu tidak biasa berbeda pendapat. Kalau berbeda pendapatan kan udah biasa ya. Oh, berbeda pendapatan. Oke. Kalau berbeda pendapat tuh yang sekarang menurut gua orang nggak terbiasa. Jadi kalau gua sama lo beda pendapat, tiba-tiba lo akan bilang lo pro ini ya, lo anti ini ya. Oke. Padahal kan nggak mesti begitu. Iya. Cuman kerennya bingkainya konstitusi. Oh iya. Ini jangan dulu ya. Dulu ada konstitusi kan teks. Dia nggak bisa ditafsirkan beragam. Yes. Tapi dulu di masa Orde Baru ada pasal 6 kalau salah ya, itu bisa ditafsirkan beragam. Misalnya kalimat presiden dapat dipilih kembali di periode berikutnya. Itu kan tafsir pertama hanya 2 periode. Benar. Tafsir kedua ya kalau dipilih kembali terus menerus juga nggak apa-apa gitu. Itu akibatnya benar rezim menjadi Ya panjang. sebetulnya ini sih, Bet. Jadi kita tuh pengen membumikan lah ya. Kerangka berpikir yang ada di konstitusi itu sebetulnya pengennya sejak pembahasan. Oh, iya. Sehingga menghadirkan kembali dulu sih para pendiri bangsa itu ngapain sih sebetulnya, apa sih cita-citanya gitu, sehingga bangsa ini jadi berdirinya begini. Yang kedua kan aspek-aspek yang tercantum dalam konstitusi itu sebetulnya yang melingkupi kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan konstitusi diletakkan di ruang yang tak terjangkau, dia harus dibawa turun, dijadikan nafas dalam bernegara. Dan kalau gue sih mimpinya konstitusi itu menjadi alat untuk melakukan assessment bagi lembaga-lembaga pengawas. Itu yang benar. Oke. Yang terjadi hari ini konstitusi yang jargon. Iya. Berdasarkan Undang-Undang 45. Nah, Seolah-olah tafsirnya hanya milik seseorang saja. Iya, Padahal yang sedang berkuasa saat itu gitu kan. Iya, betul. Jadi gue sebetulnya cuma meneruskan cita-citanya Ubed. nah, tapi gue pengen tanya nih, Iya. Dian. Antara 98, ini kan kayaknya sih gue lihat nih, ada yang pengen membuat sejarah berulang kembali.
98. Nah, gitu loh. Itu ada yang ketawa loh. orang yang demen dapat berita kalau demo tuh ada yang ketawa. Pendapat gue ya, penglihatan gue ya. Terus nanti ada yang mengarahkan ini loh aktornya. Yang bikin rusuh. Temen lu Mas. Itu temen lu loh. Gua enggak ngarahin loh. Tapi tapi dari sejarah apa yang membedakan tuh apa sih antara pergerakan 98 dulu dan kayak gerakan-gerakan yang sekarang tuh kayak gimana sih? Saya kira kompleks ya, karena kan settingnya berbeda juga. Oke. Di masa itu krisisnya lebih banyak karena krisis moneter dan krisis kepercayaan pada rezim. Nah sekarang lebih kompleks, ada krisis moneter, kepercayaan pada rezim, juga kemudian ada dampak dari COVID-19. Jadi ini lebih kompleks. Di saat yang sama, generasinya berbeda kan, konteksnya berbeda. Dulu kita belum ada gadget. Nah, masih pakai pager. Percepatan informasi bro. Udah gitu. Dan gua nggak yakin ya generasi sekarang itu paham pager itu visualisasinya kayak apa, bentuknya kayak apa, gua nggak yakin. Anak-anak sekarang. Karena pager itu pendek kan. Oke. Nggak maksud lu pengen bilang kita mesti beruntung kita tua gitu. Enggak juga. Kita pernah ngalamin ini doang, kita bersyukur dong. Sesuatu yang berbeda ya. Iya, kita ngalamin beberapa fase yang beda, Mas. Gue udah pakai kayak gini masa dibilang tua sih? Gua nggak bilang lu kita. Oh, ya kalau lu nggak mau ikut kita Iya. apa? iya. Jadi sekarang memang lebih punya kemewahan akses informasi. Yes. Ya. Anak-anak milenial ini keren. Mereka tanpa disuruh ini kok mudah dengan mendapat informasi yang kritis. Yes. Mereka bisa membaca. Meskipun saya sebut generasi milenial ini tidak memiliki semacam kedalaman ontologis. Nah, Jadi, apa tuh? Kalau gua nggak nyampe nih, sebentar nih ontologis nih. Tolong deh. Tolong deh, Mas. Tolong deh Mas. Itu satu episode sendiri tuh jelasin. Nggak ada dapat filsafat. Mungkin gini. Disederhanakan Mas. Perjalanannya itu kan panjang ya. Jadi kalau mau lihat 98 kan kita nggak bisa hanya melihat momentum 98-nya, tapi masa jauh sebelum itu adalah bagian dari situasi yang membentuk. 74 kita punya malari, lalu setelah itu udah mahasiswa dibekukan, mahasiswa nggak boleh berpolitik praktis, meskipun gue sampai sekarang nggak ngerti politik praktis itu apa sih? Maksudnya Kemudian lari ke apa tadi? politik praktis. Maksudnya sasetan gitu. Ya, Gimana? iya kayaknya ya, yang digunting. Kok bisa Praktis. Nah, 98 itu kan satu akumulasi lah gitu dari perjalanan panjang perlawanan ya terhadap satu pemerintahan yang dianggap otoriter gitu. Betul. Perpanjang itu akibatnya kemudian memang prosesnya panjang dan ketika proses panjang kita memiliki kedalaman ontologis. Ya, itu ada diskursus yang panjang. Jadi kita waktu itu masih ingat misalnya bahwa kita diskusi mengevaluasi kelemahan aktivis 1966. ya, Lalu mengapa 74 gagal? Ya. Kenapa tahun 80-an juga gagal? Kita analisis tuh. Misalnya diantaranya karena konsolidasi yang rapuh, misalnya. Kemudian terlalu dekat dengan aparat, kemudian di sisi lain di masa itu ya kita evaluasi misalnya mudah menerima tawaran-tawaran dari elit, lalu mudah menyerah karena dibikin rusuh, mudah menyerah karena ditangkap. Itu kita pelajari itu. Makanya ketika 98, kalau ada yang ditangkap, apa kita berhenti? Tidak. Kalau ada yang ditembak, berhenti? Tidak. Gue baru mau nanya loh Mas, apakah sekarang berbeda dengan yang dulu begitu? Nah, dalam hal apa dulu ya? dalam hal apa? Gue itu orang yang percaya bahwa setiap zaman punya sejarahnya sendiri. Yes. Setiap generasi punya sejarah sendiri. Dulu kita melakukan itu yang seperti Ubed tadi bilang, itu adalah kesadaran kita atas analisis situasi dan kita meresponnya seperti itu. Sama dong, kalau yang sekarang juga kan gitu alasannya. Beda sob. Nah, cuma Analisanya apa? Analisanya Sama situasi juga. Iya kan? situasi di mana? Iya, situasi yang berkembang. bedanya. Jadi gue yang debat sama lu. Kita host nih. Ada yang sama. Tapi ada yang berbeda. Dulu rezim itu dipilih melalui sebuah mekanisme yang dinilai tidak transparan dan tidak demokratis. Melalui musyawarah. Itu sangat ideologis Pancasila kan. Tapi yang terjadi adalah mufakat dulu baru musyawarah. Nah, itu problem. Nah, sementara sekarang rezim dipilih melalui sebuah proses demokrasi. Yang mungkin saya menyebut ini demokrasi yang populis ya.
yang juga bisa berbahaya di satu sisi karena orang sangat merasa yakin bahwa dia didukung oleh sekian banyak, bertindak apapun dianggap nggak ada masalah. Termasuk bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan itu perbedaannya diantaranya kan, bahwa dulu pola demokrasi berbeda dengan sekarang. Iya, tapi gue nggak akan ngecap bahwa generasi dulu lebih baik dari generasi sekarang, nggak. Iya. Gue tidak pada penilaian itu. Tapi bahwa setiap zaman, setiap generasi bergerak, itu memang seyogianya atas sebuah kesadaran bahwa situasi gue begini, tantangan gue begini, maka gue memilih jalan ini. Artinya kan generasi yang sekarang pun bergerak juga bisa mengambil pengalaman dari generasi yang sebelumnya bergerak ya dong. Bahkan kegagalan kesalahan, betul. Kalau ada kesalahan. Kita juga nggak bisa mendikte anak-anak sekarang. Nggak bisa. Mereka punya dunia sendiri. Kemudian mereka punya argumen sendiri kan. Mereka independen. Iya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Ditunggangi. demonstrasi sekarang ditunggangi, enggak. Ya, Siapa yang bisa menghubungkan antara kita dengan mereka, lalu kita bisa mendikte mereka? Oke. Mereka ini kok berani berbeda pendapat dengan saya, berbeda pendapat juga. Bang, kami punya cara sendiri. Saya bilang, ya itulah generasi mereka. Bahkan di rumah, Bet. Ya, di rumah dengan anak-anak yang Udah beda. sebenarnya. oke. Ini jadi bocoran aja nih yang bakalan kalian omongin ntar apaan? Iya, yang mau dibahas apa? Soal penting. Soal itu kita bisa minik-minik dong. Oh, boleh. Nggak ada yang rahasia. Nggak ada yang rahasia. Oke, teman-teman, Kang Ubed ini sekali lagi dia penggagas 98 Forum Channel. Ya. Kalau Mas Danar ini Kolase Konstitusi Channel. Teman-teman coba nonton terus Nonton channel mereka Gabung dalam diskusi kita. sangat membangun. Boleh terbuka ya. dan gabung sama diskusinya mereka. Jadi kita pun di sini juga mudah-mudahan bisa menyebar luaskan informasi biar didapat lebih jauh. Bahwasannya ada nih forum diskusi dan dengan media digital yang ada agar semua orang jadi melek. Ketularan pintarnya Ubed lah. Sekarang kita kasih salam dulu. Oke, 98 Forum salam perubahan. Kalau Kolase Tapi Tabe. Tabe. Oke. Oke, Kalau guys. Rio Channel cabut dulu stop. Jangan kabar. Punya. Thank you, Mas. Thank you, Mas.